Biasanya setelah berapa lama sakitnya muncul? Itu sih bisa dikatakan standar normal lah. Standar normal, meditator akan mulai merasakan rasa tidak nyaman di kaki, rasa kebas gitu, itu normal bisa dikatakan ya. Ya memang setelah ke sana tinggal bagaimana kita ininya aja, menyikapi kondisi tersebut. Kalau memang dirasa perlu dirubah, ya rubah saja. Ya, dirubah supaya dapat posisi nyaman dan kita bisa konsentrasi dengan baik di objek meditasi kita. Biasanya rubah sekali itu mungkin akan bisa bertahan ya minimal 30 menit lagi. Jadi oke. Jadi tapi kalau Anda memang bisa terkonsentrasi dengan baik, biasanya ya 1,5 jam itu mungkin 1 atau 2 kali lah Anda bisa rubah posisi biasanya sih. Itu oke, masih normal. Jadi memang kesabaran memang diperlukan. Cuman kita juga harus lihat situasi kita. Kalau memang kita belum bisa berkonsentrasi dengan baik atau kita sedang membangun konsentrasi, ya. Jadi ya kita harus mengerti ketika kondisi badan nggak nyaman dan itu malah mengganggu usaha kita untuk memperkuat konsentrasi, ya kita harus coba misalnya merubah kaki, ya itu langkah lebih baik daripada kita tahan dan kita akan akhirnya memperhatikan rasa sakitnya itu, akhirnya kita lari dari objek. Ya kayak Bante pernah bilang ada 2 jenis tipe latihan, ada dukkha patipada sama sukha patipada. Dukkha patipada itu ya mengamati penderitaan. Ya, mengamati penderitaan sebagai objek meditasinya. Nah, sukha patipada ya misalnya latihan meditasi dengan rasa bahagia gitu. Nah, ini ada 2 jenis ini. Jadi untuk pemula ya kalau Bante sarankan ya sesuaikan untuk menjadi nyaman. Ya, kita pakai sukha patipada terutama untuk pembentukan konsentrasi. Jadi silakan buat posisi Anda nyaman untuk duduk dan dengan nyaman itu Anda bisa berkonsentrasi. Nah, ketika dalam tahapan pembentukan konsentrasi sekali lagi, ya Anda harus perlu perhatikan itu juga ketika sakit. Makanya kalau kita menyarankan kalau masih bisa dialihkan rasa sakit itu, artinya Anda masih bisa berkonsentrasi dengan baik di objek meditasi Anda, silakan lanjutkan. Tapi ketika rasa sakitnya itu malah lebih dominan dan mengganggu konsentrasi Anda, silakan rubah posisi duduk Anda, gitu. Sehingga Anda bisa lanjut untuk berkonsentrasi di objek meditasi. Kira-kira seperti itu. Kesabaran ya dalam hal yang lain kita juga akan terbentuk kesabarannya. Sabar untuk bisa dikatakan menghabiskan waktu atau menjalankan misalnya 1,5 jam itu dengan baik, itu juga bentuk kesabaran. Kita sabar untuk menghadapi semua fenomena dalam meditasi tanpa bergejolak, itu juga akan melatih kesabaran. Kita istilahnya bertahan di objek meditasi terus walaupun fenomena silih berganti, walaupun sensasi silih berganti datang, itu juga bentuk kesabaran. Ya, latihan kesabaran gitu ya. Nah itu juga akhirnya ya bisa terjadi. Dan ketika kita misalnya tidak buka mata sampai satu sesi selesai, itu juga ya bentuk kesabaran kita untuk menunggu waktu gitu. Nah, itu juga latihan kesabaran selain komitmen gitu ya. Ya sudah, sabar saja. Nah, jadi poin-poin kesabaran ini akan banyak didapat gitu dalam berbagai cara kita berlatih sebenarnya. Ya bukan cuma hanya menahan rasa sakit aja gitu ya.